Bayangkan sebuah bentrokan antara dua dunia. Satu adalah kekaisaran raksasa yang telah memerintah selama berabad-abad, dan satunya lagi adalah seorang pemuda berusia 20-an dengan ambisi untuk menaklukkan dunia. Inilah kisah Alexander Agung dari Makedonia yang menghadapi Darius III, raja terakhir kekaisaran Persia. Pertemuan mereka bukan hanya pertempuran dua pasukan, tetapi juga benturan antara dua takdir besar dalam sejarah dunia. Di padang terbuka dan jalan panjang Asia, Alexander memimpin pasukan kecil namun terlatih dengan sempurna melawan kekuatan Persia yang jauh lebih besar. Tapi meskipun Persia memiliki jumlah, Alexander memiliki strategi, semangat, dan kepercayaan diri yang nyaris fanatik. Di sisi lain, Darius III berdiri sebagai simbol kekuasaan yang menua, berjuang mempertahankan apa yang pernah menjadi kerajaan paling kuat di dunia. Konflik ini bukan hanya tentang tanah atau kekuasaan, tetapi tentang transisi zaman. Dunia lama Persia berhadapan dengan dunia baru yang ingin dibentuk oleh seorang jenderal muda dari barat. Dan di tengah benturan itu, sejarah dipaksa menulis ulang siapa yang pantas memegang masa depan. Lalu, bagaimana mungkin seorang pemuda Makedonia mampu menghancurkan salah satu kekaisaran terbesar sepanjang sejarah? Apa yang membuat pasukan Alexander begitu mematikan? Dan bagaimana nasib Darius III berakhir di tengah ambisinya yang runtuh? Inilah kisah perang yang mengakhiri kekaisaran Persia dan membuka babak baru bagi dunia. Kekaisaran Persia telah lama berdiri sebagai simbol kekuasaan mutlak di Asia. Darius III mewarisi sebuah kekaisaran yang luas, membentang dari Anatolia hingga ke perbatasan India. Namun, warisan itu tidak datang tanpa masalah. Pemberontakan di berbagai daerah, korupsi internal, dan birokrasi yang kaku melemahkan struktur Persia dari dalam. Saat Darius naik tahta, ia menghadapi tantangan besar untuk menyatukan kembali kerajaan yang mulai rapuh. Di sisi lain, Makedonia muncul sebagai kekuatan baru di bawah kepemimpinan Philip II, ayah Alexander. Philip berhasil membentuk tentara profesional yang revolusioner di Eropa, dan Alexander mewarisi kekuatan militer tersebut. Setelah pembunuhan ayahnya, Alexander segera mengonsolidasikan kekuasaan dan mulai menatap timur, ke arah Persia. Meskipun masih muda, Alexander adalah murid dari Aristoteles dan memiliki pemahaman mendalam tentang strategi, sejarah, dan psikologi manusia. Dia tidak hanya ingin menaklukkan Persia, tetapi juga ingin dianggap sebagai pewarisah dunia yang lebih besar. Impian Alexander adalah menyatukan timur dan barat di bawah satu mahkota. Konflik antara Makedonia dan Persia dimulai dengan invasi Alexander ke Asia Kecil. Ia tidak hanya bergerak sebagai penakluk, tapi juga membawa propaganda pembebasan bagi kota-kota Yunani yang selama ini berada di bawah dominasi Persia. Ini membuatnya disambut di beberapa kota. Sekaligus ditakuti di tempat lain. Darius III awalnya meremehkan ancaman ini. Ia menganggap Alexander hanyalah pemberontak dari barat yang akan dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, seiring kekalahan demi kekalahan di Asia Kecil, Darius mulai sadar bahwa lawan yang dihadapi jauh lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Ketegangan pun meningkat menuju pertempuran besar pertama antara dua penguasa ini. Masing-masing membawa harapan bangsanya, dan kegagalan bukanlah pilihan. Pasukan Alexander memiliki keunggulan dalam disiplin, pelatihan, dan taktik. Mereka terdiri dari phalanx infanteri berat, pasukan kavaleri elit yang dipimpin langsung oleh Alexander, dan unit pendukung yang mampu bergerak cepat. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga sangat fleksibel dalam menghadapi berbagai medan tempur. Salah satu kekuatan terbesar Alexander adalah kemampuannya membaca medan dan mengeksploitasi kelemahan lawan. Ia sering membuat rencana tidak lazim yang membuat musuh kehilangan arah. Pasukannya dilatih untuk bertindak cepat terhadap perubahan, menjadikan mereka kekuatan yang nyaris tak terduga. Sebaliknya, Darius III memimpin pasukan yang besar secara jumlah, namun lambat dan tidak seefisien lawannya. Pasukan Persia terdiri dari berbagai bangsa dalam kekaisaran, dari pasukan berkuda Asia Tengah hingga infanteri dari Mesir. Namun perbedaan bahasa, budaya, dan taktik sering menyebabkan kurangnya koordinasi di lapangan. Darius juga bergantung pada senjata besar seperti kereta perang bersenjata sabit. Meskipun mengesankan secara visual, kereta ini tidak efektif di medan berbatu atau tidak rata, kondisi yang sering dimanfaatkan Alexander.
Kelebihan Persia dalam jumlah justru menjadi beban dalam hal kecepatan dan fleksibilitas. Dalam setiap pertempuran besar, Alexander menggunakan kombinasi kecepatan dan presisi. Ia selalu mencari cara untuk memancing pasukan Persia keluar dari formasi dan kemudian menyerang titik lemahnya. Strategi ini terbukti mematikan dalam pertempuran pertama mereka di Issos. Kemenangan Alexander di Issos membuktikan bahwa taktik cerdas bisa mengalahkan kekuatan besar. Kekalahan itu membuat Darius harus mempertimbangkan ulang pendekatannya. Tapi sayangnya, ia tetap menggunakan pola lama dalam perang berikutnya. Setelah kemenangan di Issos, tahun 333 sebelum Masehi, Alexander melanjutkan ekspansinya dengan merebut kota demi kota di sepanjang pantai timur Mediterania, termasuk Tirus dan Gaza. Ia tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga memastikan jalur logistiknya tetap aman. Keberhasilan ini membuka jalan menuju Mesir, yang ia kuasai tanpa perlawanan berarti. Tahun 331 sebelum Masehi, pertempuran besar yang menentukan terjadi di Gaugamela, dekat sungai Tigris. Di sini, Darius III mengerahkan kekuatan penuhnya, diperkirakan lebih dari 200.000 pasukan, termasuk gajah perang dan kereta sabit. Ini adalah usaha terakhirnya untuk mempertahankan tahta. Alexander menyusun pasukannya dalam formasi miring, mengecoh pusat pasukan Persia agar membuka celah di sayapnya. Begitu celah terbuka, Alexander dan kavaleri pengawalnya langsung menerobos, langsung menuju posisi Darius. Langkah ini mengguncang pusat pertahanan Persia. Darius, yang melihat situasi memburuk, memilih melarikan diri dari medan pertempuran. Keputusan ini membuat moral pasukan Persia runtuh, dan Alexander pun memperoleh kemenangan besar. Meskipun Darius berhasil melarikan diri, otoritasnya sebagai raja runtuh dalam sekejap. Setelah Gaugamela, kota-kota utama Persia seperti Babilonia, Susa, dan akhirnya Persepolis jatuh ke tangan Alexander. Persepolis, pusat budaya dan kekuasaan Persia, dibakar sebagai simbol berakhirnya dinasti Achaemenid. Pembakaran ini diyakini sebagai balasan atas pembakaran Athena oleh Xerxes seabad sebelumnya. Darius akhirnya dibunuh oleh salah satu jenderalnya sendiri saat mencoba melarikan diri ke timur. Alexander, sebagai bentuk politik dan propaganda, menghukum pembunuh Darius dan mengklaim dirinya sebagai penerus sah tahta Persia. Kekalahan Persia tidak hanya disebabkan oleh keunggulan militer Alexander, tetapi juga karena kelemahan internal Darius. Ketidakefektifan dalam mengatur koalisi multietnis, rendahnya moral pasukan, dan ketidakmampuan memanfaatkan kekuatan logistik menjadi faktor utama yang mempercepat kejatuhan Persia. Darius sering dianggap sebagai raja yang lemah secara karakter, yang gagal memimpin dengan ketegasan dan kepercayaan diri. Dalam dua pertempuran besar, ia melarikan diri lebih awal, meninggalkan pasukannya dalam kebingungan. Ini sangat kontras dengan Alexander yang selalu bertempur di garis depan. Salah satu kejutan sejarah adalah bagaimana Alexander menunjukkan rasa hormat kepada Darius setelah kematiannya. Ia menguburkan Darius dengan kehormatan sebagai raja dan menikahi putri Darius sebagai bagian dari upaya menyatukan budaya Yunani dan Persia. Selain itu, tak banyak yang menduga bahwa Alexander tidak hanya ingin menguasai Persia, tetapi juga ingin menjadi raja Persia itu sendiri. Ia mengadopsi banyak adat istiadat Persia, mengenakan pakaian kerajaan mereka, dan bahkan menuntut penghormatan gaya timur dari bawahannya. Kemenangan Alexander juga membuka babak baru yang tidak diprediksi, kebangkitan budaya Helenistik di wilayah timur. Campuran budaya Yunani dan Persia menciptakan dunia baru yang menjadi fondasi kekuasaan penerus Alexander. Namun, kemenangan ini juga menanam benih konflik baru. Banyak jenderal Alexander tidak senang dengan pendekatan timur yang ia pilih. Dan ini kelak menjadi awal dari perpecahan besar setelah kematian sang penakluk. Runtuhnya Kekaisaran Persia menandai berakhirnya salah satu peradaban besar dunia kuno. Dinasti Achaemenid yang pernah menguasai dunia dari Laut Aegea hingga Sungai Indus hilang dari peta, digantikan oleh kekuasaan militer yang baru. Kemenangan Alexander membuka era Helenistik yang mengubah lanskap budaya dan politik Asia Barat. Bahasa Yunani menjadi bahasa perdagangan, seni dan filsafat Yunani menyebar,
dan kota-kota baru seperti Alexandria didirikan di seluruh bekas wilayah Persia. Namun, warisan Persia tidak lenyap begitu saja. Banyak institusi, struktur administrasi, dan budaya lokal tetap hidup dan bahkan memengaruhi dunia Islam dan Eropa di masa depan. Persia mungkin kalah dalam perang, tetapi budayanya tetap bertahan. Kekalahan Persia juga menjadi pelajaran tentang bahaya stagnasi kekuasaan dan pentingnya adaptasi militer. Sementara Alexander adalah simbol inovasi, Persia menjadi contoh kekuasaan besar yang gagal bertransformasi menghadapi tantangan baru. Dan ironisnya, meskipun Alexander menang, ia tidak sempat menikmati hasilnya lama. Kematian mendadaknya pada usia 32 tahun memicu kekacauan dan perang di antara para jenderalnya. Dunia baru yang ia bangun pun kembali terpecah. Perang antara Alexander Agung dan Darius III bukan sekadar kisah militer, tetapi sebuah babak perubahan peradaban. Dunia lama Persia yang megah dan kaya hancur di tangan seorang pemuda yang dipenuhi ambisi, strategi, dan keberanian luar biasa. Dalam kisah ini, kita melihat betapa nasib sebuah kekaisaran bisa berubah dalam hitungan tahun. Dari pusat dunia, Persia berubah menjadi bayang-bayang sejarah, dihancurkan bukan hanya oleh kekuatan senjata, tetapi oleh semangat zaman yang tak bisa dihentikan. Alexander membuktikan bahwa kekuasaan tidak ditentukan oleh usia atau warisan, tetapi oleh visi dan keberanian untuk melawan dunia lama. Namun, bahkan ia pun tidak kebal terhadap waktu. Kekaisaran yang ia bangun akhirnya terpecah setelah kematiannya, dan sejarah pun terus berulang. Perang ini menjadi pengingat bahwa kejayaan tidaklah abadi. Tak peduli seberapa besar sebuah kekaisaran, jika ia tidak berubah, ia akan runtuh oleh mereka yang lebih siap menghadapi masa depan. Dan akhirnya kita bertanya, jika Darius lebih berani, jika Persia lebih fleksibel, apakah sejarah dunia akan berbeda? Atau memang sudah menjadi takdir bahwa dunia harus berubah di tangan seorang pemuda dari Makedonia?